Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab mengenai pasar valuta asing atau biasa disebut dengan pasar falas. Perkenalkan, saya Erika Disha Fitri dengan NIM 008. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pasar valuta asing. Jadi pasar valuta asing, foreign exchange market atau biasa kita sebut dengan falas, merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan, perusahaan, atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Setiap kali melakukan transaksi falas akan menggunakan kurs atau nilai tukar. Kurs dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti contohnya faktor ekonomi dan faktor politik. Pasar falas terdapat di tiap negara dan dalam praktiknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Karena menyangkut banyak negara, maka transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah berhenti. Setiap perubahan kurs dapat dimonitor melalui layar televisi dan alat informasi lainnya, seperti jam dinding yang dilengkapi waktu setiap negara. Transaksi falas bank menggunakan kurs jual dan kurs beli, di mana penggunaan kurs dapat dilakukan jika kurs jual itu pada saat bank menjual dan nasabahnya membeli. Lalu pada kurs beli pada saat itu bank membeli dan nasabahnya yang menjual. Di Indonesia, BI itu melakukan bursa falas, di mana bank-bank devisa dapat melakukan transaksi falas dengan BI. Kurs ditentukan oleh BI setiap hari dan kurs selalu berubah-ubah setiap hari. Transaksi falas antar bank devisa dapat pula dilakukan dalam bursa bebas, baik dalam negeri maupun internasional. Penjualan falas oleh bank devisa dilakukan oleh para dealer bank yang bersangkutan. Dealer itu petugas bank yang melakukan transaksi falas dan dalam melakukan pekerjaannya dilengkapi dengan berbagai alat atau sarana informasi yang canggih. Terdapat tempat pelaksanaan pekerjaan dealer itu dikumpulkan dalam suatu ruangan tertentu yang disebut dengan dealing room. Ruangan ini tidak bisa sembarangan orang masuk, hanya orang tertentu saja. Dalam perdagangan pasar falas internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang sering diperdagangkan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam golongan tersebut itu jarang diperdagangkan. Mata uang yang tergolong mata uang convertible currencies adalah contohnya US dollar, French, Japan, yen, French Swiss, dolar Australia, dolar Kanada, dolar Singapura, dolar Hong Kong, pound sterling Inggris, dan lainnya. Sedangkan untuk mata uang yang tergolong lemah atau soft currencies ini jarang diperjualbelikan. Biasanya mata uang tergolong lemah itu berasal dari negara-negara berkembang seperti rupiah India, peso Filipina, dan juga negara kita yaitu rupiah Indonesia. Selain dilakukan antar bank, transaksi falas juga dapat dilakukan antar bank dengan nasabahnya, seperti transaksi uang kertas asing atau banknotes, travel check, giro falas, transfer ke luar negeri, atau kegiatan mata uang asing lainnya. Khusus untuk uang kertas asing atau banknotes, bank menggunakan kurs banknotes. Sedangkan untuk falas lainnya, bank menggunakan devisa umum. Selisih antara kurs jual dan kurs beli itu disebut spread, yang merupakan keuntungan bank, dan dalam praktiknya selalu kurs jual itu lebih tinggi daripada kurs beli. Penentuan kurs oleh pihak perbankan mengacu pada kurs konversi yang dikeluarkan oleh perbankan setiap hari, kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Penentuan kurs dapat dilakukan secara direct rate dan indirect rate. Direct rate itu penentuan yang menempatkan mata uang domestik di depan mata uang asing, sedangkan indirect rate adalah
penempatan mata uang asing di depan mata uang domestik. Berikut adalah contohnya dari monitor layar kurs. Jadi ada currency, ada dari negara mana, ada termasuk itu notes atau devisa biasa, dan juga ada kurs jualnya. Lalu yang kedua saya akan membahas mengenai fungsi pasar falas. Setidaknya ada 3 fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh pasar falas dalam penyelenggaraan transaksi perdagangan mata uang asing secara internasional. Di antaranya adalah yang pertama, mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli suatu negara ke negara lain. Pasar akan menyelenggarakan transaksi internasional dengan menyediakan fasilitas untuk mengkonversikan mata uang, baik dari mata uang domestik ke mata uang lain maupun sebaliknya. Lalu yang kedua adalah menyediakan fasilitas kredit jangka pendek dalam pelaku sebagian media transaksi untuk pembayaran dan atau penyerahan barang yang tidak perlu segera diselesaikan. Penyediaan kredit diperlukan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Importir dapat membayar tunai untuk barang yang dibeli sebelum barang datang, sedangkan eksportir dapat membiayai sebelum barang datang. Lalu yang ketiga adalah pasar falas berperan dalam menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan mekanisme hedging. Hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberikan kesempatan bagi trader untuk melindungi modal dari kemungkinan rugi atau loss, meski ia telah melakukan transaksi. Caranya adalah dengan memperkecil resiko kerugian ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit. Perubahan kurs di masa datang akan menimbulkan resiko terhadap pelaku yang merupakan transaksi dengan mata uang asing, baik itu untuk transaksi ekspor, impor, pinjaman, atau investasi dalam mata uang asing. Demikian presentasi dari saya dan akan segera dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Makfiro dengan NIM 2019+100009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tujuan valuta asing dan jenis-jenis valuta asing. Tujuan valuta asing itu ada beberapa, yaitu yang pertama untuk transaksi pembayaran, yang kedua mempertahankan daya beli, yang ketiga pengiriman uang ke luar negeri, yang keempat mencari keuntungan, yang kelima pemagaran risiko, dan yang keenam adalah kemudahan untuk berbelanja. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran, di mana ketika kita ingin membeli atau membayar sebuah produk ke negara asing, negara luar, kita harus menukarkan mata uang kita yaitu rupiah. Misal kita membeli barang dari Amerika, berarti kan harus ditukar ke US dollar terlebih dahulu. Jadi transaksi akan berlangsung, tetapi harus ada penukaran mata uang sehingga dapat terjadi transaksi pembayaran. Lalu yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Di sini pemerintah melakukan devaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor sehingga barang-barang yang kita kirim ke luar negeri menjadi lebih kompetitif. Dengan melakukan devaluasi, nilai tukar rupiah diturunkan terhadap nilai tukar yang didevaluasikan. Tetapi dengan diadakannya devaluasi ini, kita bisa saja ketika dolar menurun, kita juga rugi gitu. Jadi kita untungnya itu ketika barang yang kita ekspor itu akan laku, tetapi ketika barang itu tidak laku, maka imbasnya akan kembali kepada diri kita sendiri karena kita sudah menurunkan mata uang rupiah tersebut. Nah, yang ketiga, mengirim uang ke luar negeri. Nah, mengirim uang ke luar negeri ini bisa saja kita menukar dulu ke ke tempat untuk penukaran uang atau money changer. Lalu kita mengirimkan, misalnya kita punya rupiah, kita ingin mengirim riyal ke Arab. Jadi kita bisa
menukarkan uang kita terlebih dahulu lalu kita mengirim sendiri, atau kita juga bisa menitipkan uang rupiah kita kepada money changer dan money changer akan mengirimkan uang kita ke Arab dengan bentuk rupiah, lalu baru diubah atau baru mata uangnya baru diubah di negara tujuan seperti itu. Lalu yang keempat adalah selanjutnya itu adalah mencari keuntungan, di mana biasanya orang-orang yang mencari keuntungan pada pasar falas atau pada falas itu membuka rekening giro atau tabungan falas yang nantinya itu akan ditarik sewaktu-waktu ketika kurs sedang naik seperti itu. Kan kalau misalnya kursnya naik berarti dia diuntungkan ya, karena mata uang kita kan akan bergantung kepada kurs yang naik tersebut. Jadi jika kursnya naik, kita juga akan diuntungkan. Tetapi juga bisa keuntungan lainnya itu didapat dari membeli falas banknotes pada saat kurs turun dan menjualnya pada saat kurs naik. Itu juga akan menguntungkan kita. Lalu selanjutnya adalah pemagaran risiko atau hedging. Nah, selanjutnya yang kelima adalah pemagaran risiko atau hedging. Nah, di sini biasanya perusahaan yang meminjamkan uang kepada nasabah itu akan melakukan pemagaran risiko, di mana misalnya dia meminjam $10.000 dan akan dibayar pada tahun depan, pada 1 Januari 2021. Akan dibayar pada 31 Desember 2021. Nah, bank yang meminjamkan dana ini akan menaikkan kurs mereka. Misalnya, yang awalnya dia itu meminjamnya $10.000, tapi dari bank itu diberi $11.000 dengan tujuan agar jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan kurs, maka bank tidak akan rugi terlalu besar. Malah ketika kursnya normal, bank itu akan diuntungkan karena peminjamannya kan yang diterima oleh nasabah $10.000, tapi dari banknya itu menulis $11.000 karena dengan alasan pemagaran risiko. Jadi jika terjadi kenaikan kurs, maka nasabah tidak akan berpikir lagi. Jadi yang akan mengurusi adalah dari pihak bank, seperti itu. Yang terakhir adalah kemudahan berbelanja. Di sini dapat dicontohkan dengan traveler check, di mana ketika seorang nasabah atau pengunjung atau nasabah yang membawa traveler check ini ketika dia sedang berlibur ke beberapa negara, dia dapat menggunakan traveler check ini untuk membayar karena traveler check ini dapat digunakan dan dapat berlaku di beberapa negara sehingga dapat memudahkan nasabah tersebut untuk berbelanja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis transaksi falas. Di sini ada 3, yaitu transaksi tunai atau spot transaction, yang kedua transaksi tunggak atau forward transaction, dan yang ketiga ada transaksi barter atau swap transaction. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ketiga jenis ini. Yang pertama transaksi spot atau spot transaction. Nah, transaksi spot transaction ini merupakan transaksi valuta asing, di mana ketika kita ingin meminjam atau menyerahkan falas kepada nasabah itu ada yang kalau di spot itu berarti dia itu langsung diserahkan. Nah, langsung diserahkan ini ada 3 cara. Yang pertama value today, yang kedua value tomorrow, dan yang ketiga value spot. Kalau value today berarti penyerahannya dilakukan saat hari itu juga yang sama dengan dilakukannya transaksi. Kalau yang kedua value tomorrow, penyerahannya itu bisa dilakukan 1-2 hari setelah dilaksanakan transaksi. Terus yang ketiga value spot. Kalau value tomorrow itu dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day statement. Kalau yang value spot penyerahan dilakukan 2 hari setelah transaksi, seperti itu.
Yang kedua ada transaksi tunggak atau forward transaction. Di sini transaksi tunggak itu diserahkan, falasnya itu berjangka, bisa 1 minggu bahkan berbulan-bulan. Nah biasanya transaksi tunggak ini dilakukan saat bank sedang mengalami hedging terhadap fluktuasi tingkat penukaran. Jadi falas akan diberikan atau akan diserahkan dengan jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada transaksi barter atau swap transaction. Nah, transaksi barter ini bisa saja seperti bank itu melakukan sebuah jual beli yang nilai tukar yang mata uangnya sama seperti itu, atau bisa saja ketika bank A kelebihan mata uang yen dan bank B kelebihan mata uang US dollar. Kan harus seimbang ya antara debit kreditnya kayak gitu. Nah, sehingga kedua bank ini akan melakukan barter di mana barter ini akan menyeimbangkan kedua mata uang atau kedua debit kredit dari bank-bank tersebut. Jadi tidak ada yang namanya kelebihan ataupun kekurangan mata uang pada salah satu bank. Jadi sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perilaku saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Fazia Abdurredanti dengan NIM 2019-210-049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, dan saya akan membahas mengenai kurs valuta asing dan juga kuotasi valuta asing. Nah, kurs valuta asing sendiri adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang negara lain atau mata uang asing. Nah, kurs valuta asing ini juga bisa disebut juga dengan nilai tukar, atau bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara suatu nilai mata uang dengan nilai mata uang yang lain. Kemudian, kuotasi valuta asing adalah pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada kurs yang telah diumumkan. Nah, kuotasi valuta asing ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, untuk beberapa caranya bisa langsung next slide. Nah, cara yang pertama adalah direct quotation atau kuotasi secara langsung. Nah, direct quotation ini atau kuotasi secara langsung adalah cara penentuan kurs di mana mata uang asing ini menjadi referensi atau rujukan atau bisa disebut acuan dalam menilai mata uang lokal. Nah, contohnya nih, mata uang lokal kita kan rupiah. Dan saya ambil mata uang asingnya itu misalnya US dollar. Jadi, si US dollar ini akan menjadi acuan kita untuk menilai uang rupiah kita. Jadi, misalnya 1 US dollar berapa rupiah sih? Nah, seperti itu. Jadi, nilai mata uang asingnya yang dijadikan acuan. Atau misalnya lagi, 1 Japanese yen itu berapa rupiah? Nah, seperti itu. Jadi, nilai mata uang asingnya yang dijadikan acuan dalam menilai mata uang lokal kita, yaitu rupiah. Sementara di cara yang kedua, yaitu indirect quotation atau kuotasi secara tidak langsung, ini merupakan kebalikan dari direct quotation, di mana nilai mata uang lokal yang dijadikan rujukan atau acuan dalam menilai mata uang negara asing. Contohnya, 1 rupiah berapa US dollar sih? Atau 1 rupiah berapa dolar Australia sih? Nah, seperti itu. Jadi, rupiahnya atau mata uang lokalnya yang dijadikan rujukan untuk menilai mata uang asing. Seperti itu. Kemudian, cara yang terakhir, yang ketiga, adalah USD quotation atau kuotasi US dollar. Nah, di sini yang menjadi rujukan adalah US dollar saja. Jadi, US dollar ini menjadi rujukan semua mata uang. Misalnya, 1 US dollar berapa yen? Atau misalnya 1 US dollar berapa rupiah? 1 US dollar berapa euro? Seperti itu. Jadi, rujukannya itu dari si US dollar terhadap nilai mata uang yang lain. Pokoknya selain US dollar. Seperti itu. Nah, selanjutnya di slide saya yang berikutnya, setelah kita mengetahui macam-macam dari cara melakukan kuotasi
falas, di sini saya juga melampirkan adanya kurs jual dan kurs beli dari setiap nilai mata uang. Dan kalau bisa dilihat, di sini menggunakan direct quotation atau kuotasi secara langsung, karena nilai mata uang asingnya dijadikan rujukan terhadap nilai rupiah. Jadi kurs itu memang selalu berubah-ubah tiap waktu dan memang harus selalu dipantau karena memang pergerakannya sangat cepat dan cukup fluktuatif. Bisa dilihat juga di diagram yang telah saya lampirkan di PowerPoint saya. Di situ ada perbandingan antara nilai rupiah dengan nilai US dollar per bulannya. Jadi memang grafiknya tuh fluktuatif. Jadi kurs itu tidak selalu sama setiap harinya. Bisa jadi berubah-ubah. Baik, saya rasa sekian dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan di materi saya adalah pelaku ekonomi atau peserta ekonomi dalam falas atau valuta asing. Terdapat pelaku ekonomi yang ikut dalam pasar valuta asing antara lain. Ada di sini yang saya jelaskan ada 6 pelaku ekonomi. Yang pertama, dealer. Dealer itu adalah market atau merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Seringkali dealer akan menentukan tingkat persediaan pada mata uang tertentu. Dealer memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing atau falas tersebut. Seringkali yang menjadi dealer adalah seluruh bank di dunia. Yang kedua, ada individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing. Seringkali pelaku ini bertujuan untuk melancarkan bisnisnya, seperti importir, eksportir, dan bisnis dalam perusahaannya tersebut. Yang ketiga, atribor dan spekulan. Atribor merupakan pihak ketiga dalam satu perundingan yang dapat memaksakan atau kesempatan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga. Sedangkan spekulan merupakan orang yang menspekulasikan perubahan nilai mata uang tertentu untuk memperoleh keuntungan dan perubahan atau fluktuasi harga umum. Atributor dan spekulan ini berbuat atas kemauannya sendiri dan seringkali mereka tidak mempunyai kewajiban untuk melayani pembeli dan tidak menjamin kelangsungan pasar. Yang kelima, pialang. Pialang merupakan pihak yang keempat, pialang merupakan pihak yang tugasnya memerantai dalam pertemuan penawaran penjual dan permintaan pembeli atas harga suatu mata uang tertentu. Seringkali pialang mempunyai akses untuk dapat berkomunikasi dengan dealer dan bank. Kemudian yang kelima, bank sentral. Bank sentral mempunyai peran sebagai pengontrol pasar dalam valuta asing, melakukan pengendalian uang, inflasi, atau suku bunga yang terdapat pada pasar. Bank sentral juga dapat melakukan pengendalian ekonomi dan memanfaatkan cadangan devisanya. Yang keenam, pemerintah. Dengan menggunakan berbagai instrumen dalam negara, pemerintah ikut campur dalam perdagangan valuta asing yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan menambah pendapatan nasional dan membayar hutang luar negeri atau membayar hutang negara. Pendapatan dari pasar nantinya akan ditukarkan ke mata uang yang negara tersebut bersangkutan, misalkan Indonesia, berarti ditukarkan oleh mata uang rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian margin trading secara singkat. Margin trading falas dapat diartikan sebagai transaksi jual beli mata uang asing yang tidak melibatkan aliran dana dari mata uang yang ditransaksinya. Diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih antara harga jual beli suatu jenis falas pada saat tertentu dengan harga jual beli atau falas yang dapat pada akhir masa transaksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma dengan NIM 2019-10097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spekulasi dalam falas. Spekulasi falas adalah melakukan transaksi falas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari naik turunnya kurs suatu mata uang asing. Kerugian dapat terjadi akibat salah antisipasi terhadap ketidakpastian kurs suatu valuta asing tertentu. Spekulasi valuta asing terdiri dari spekulasi dalam spot market,
spekulasi dalam forward market, dan margin trading. Spekulasi dalam forward market pada prinsipnya seorang dapat berspekulasi dalam forward market dengan cara membeli atau menjual dalam forward market, kemudian menutup posisi forward pada waktu tertentu di kemudian hari. Margin trading, transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu jenis valuta pada saat tertentu dengan harga jual beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Kegiatan margin trading diatur oleh ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang telah diatur dalam paket kebijaksanaan 28 Februari 1991. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang euro currency. Euro currency adalah suatu mata uang yang disimpan atau didepositokan pada sebuah bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Fungsi perantara keuangan ekstern yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan, khususnya dalam mekanisme euro currency, ini disebut Eurobank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Eurobank. Eurobank adalah suatu lembaga keuangan yang secara simulan menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam mata uang, selain mata uang lokal di mana lembaga keuangan tersebut membuka kantornya. Dalam menghadapi masalah pengawasan pasar ini, terdapat dua kelompok pendapat yang bertentangan. Kelompok pertama, Amerika Serikat dan Jerman. Kelompok ini bersikeras agar euro market bagaimanapun juga harus dikendalikan dan diawasi secara ketat. Pentingnya diadakan pengawasan tersebut menurut mereka antara lain mengekang kemampuan penciptaan kredit, mengurangi spekulasi mata uang, memelihara kedaulatan ekonomi negara-negara industri, mengekang ruang gerak negara-negara kecil ke jalur keuangan yang lebih sempit dan terbatas. Selanjutnya, ASEAN Currency Unit pada spekulasi valuta asing. ASEAN Currency Unit pada dasarnya adalah unit operasional di dalam suatu lembaga keuangan yang diberi izin khusus oleh penguasa moneter setempat. Kegiatan ACU antara lain sebagai berikut: menerima simpanan dari bukan penduduk lokal, menyimpan dana dan atau memberi pinjaman kepada ACU lain, bank lain yang bukan penduduk, memberikan pinjaman kepada penduduk lokal dengan terlebih dahulu memperoleh izin, menerima simpanan dari penduduk dalam bentuk valuta asing sampai jumlah tertentu, memberi pelayanan else atau C, mendiskontrokan surat berharga, menerbitkan garansi bagi yang berhubungan dengan bukan penduduk, yang terakhir melakukan investasi, melakukan transaksi valuta asing. Selanjutnya, interaksi antara pasar falas dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Demikian pula sebaliknya. Hal yang dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Interaksi antara pasar uang dan falas ini menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada dalam jumlah besar atau kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.